Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak wali kelas serta fasilitator P5 kelas 9 yang kami hormati, kami dari tim P5 kelas 9 tema 2 gaya hidup berkelanjutan akan mempraktikkan langkah-langkah pembuatan alat komposting sederhana serta membuat pengaktifasi pupuk kompos. Marilah kita saksikan. Oke, yang berikutnya akan kami tunjukkan alat-alat yang digunakan untuk membuat alat komposting sederhana. Yang pertama, kita siapkan 2 ember bekas cat ukuran 25 kg. Yang kedua, kita siapkan 1 kran. Berikutnya, lem Korea atau yang biasa disebut dengan lem Alteco. Yang keempat, kita siapkan pisau atau gunting. Berikutnya, alat semprotan. Dan yang terakhir, solder untuk melubangi bagian-bagian dari ember yang nanti kita gunakan untuk membuat komposting sederhana. Oke, next. Kita akan mengikuti langkah-langkah untuk menyiapkan alat komposting sederhana. Langkah yang pertama, dari 2 ember yang kita butuhkan, kita namai ember 1 dan ember 2. Ember yang pertama atau ember 1, kita lubangi bagian bawahnya sebanyak mungkin lubang yang kita inginkan. Apa tujuan dari lubang bagian bawah dari ember nomor 1? Untuk mengeluarkan cairan dari sampah yang kita letakkan di ember 1. Yang berikutnya, ember kedua, kita lubangi bagian bawah depan lubang agak besar untuk menempatkan kran di sini. Kalau sudah, ember 1 tutupnya kita ambil, ya, kita lepas, kemudian kita letakkan di ember kedua. Setelah itu kita susun ember 1 yang tadi kita lubangi dengan lubang yang kita inginkan, kita susun di atas. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu untuk proses yang berikutnya. Lanjut, next, kita akan membuat pengaktifasi pupuk kompos. Oke, ada bahan dan alat yang nanti kita butuhkan. Yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu EM4 atau yang sering kita sebut nanti fungsinya adalah sebagai bakteri untuk pengurai. Yang kedua, gula pasir atau sugar, ya. Lalu air kita butuhkan juga. Kemudian peralatan yang kita butuhkan untuk pembuatan pengaktifasi pupuk kompos. Yang pertama, botol semprotan. Yang kedua, sendok. Dan yang berikutnya, gelas yang nanti kita gunakan untuk melakukan bahan-bahan untuk membuat pengaktifasi pupuk kompos. Oke, kita lanjut cara membuat pengaktifasi pupuk kompos. Kita masukkan 1 tutup botol EM4 ke dalam gelas. Langkah yang kedua, 1 sendok sugar atau gula pasir. Ini gula pasir, ya.
Kalau sudah, nah fungsinya ini tadi, gula pasir itu kita campur untuk membangunkan atau membangkitkan bakteri yang ada di dalam EM4. Lalu beri 2 sendok air biasa ya ini. Air ini fungsinya untuk melakukan gula biar nanti tidak menggumpal. Setelah itu kita aduk sampai rata dan bakteri EM4-nya nanti larut di dalam air. Sambil kita menunggu gula dan EM4-nya ini larut, kita siapkan ya, tadi botol semprotan, kita masukkan 500 ml air. Paling tidak bisa 1 botol semprotan ini airnya kita tuangkan. Setelah kita tuangkan, kita cek dulu untuk larutan gula dengan EM4-nya. Kalau sudah larut, kita masukkan ke dalam botol semprotan. Tuangkan hati-hati. Kalau sudah kita tuangkan semua, kita tutup botol semprotannya. Kemudian dikocok-kocok-kocok. Kita kocok-kocok dulu, kocok-kocok-kocok. Setelah tercampur rata, kita siap untuk menyemprotkan. Demikian yang kita jelaskan untuk pembuatan alat kompos dari sederhana dan pengaktifasi pupuk kompos. Sekian, terima kasih, bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kami akan menjelaskan langkah-langkah membuat pupuk kompos sederhana. Yang kita siapkan yaitu ember 1 dan ember 2. Untuk langkah-langkahnya kemarin sudah kami praktekkan. Kemudian kita siapkan juga cairan aktivator. Dan tak kalah pentingnya yaitu sampah organik seperti kulit buah-buahan atau buah yang sudah tidak terpakai, kemudian sayuran yang sudah tidak terpakai, nasi atau bahan makanan yang sudah tidak kita pergunakan. Berikut langkah-langkahnya, mari kita simak. Yang pertama, ember nomor 1, kita buka tutupnya. Kemudian sampah organik seperti kulit buah-buahan yang sudah kita potong-potong, kita masukkan dan kita atur ke dalam ember nomor 1. Ditata yang rata dengan jumlah sesuai dengan sampah yang kita miliki. Dua minggu terproses dengan baik, maka di ember kedua akan menghasilkan POC, pupuk organik cair, atau yang bisa disebut dengan lindi. Nah, hari ini kita akan memanen. Untuk memanen, kita siapkan botol, kemudian corong. Nah, langkah-langkahnya, kita letakkan corong di atas botol, kemudian kita taruh di keran pada ember kedua. Setelah itu, kita buka kerannya, sehingga keluarlah cairan POC atau lindi tersebut. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan sebagai pupuk tanaman.
Nah, dari panen pupuk organik cair dan proses sampah organik yang kita biarkan selama 2 minggu, bisa kita panen sehingga inilah yang nanti bisa kita manfaatkan sebagai pupuk tanaman. Hasil panen POC atau pupuk organik cair ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk tanaman. Caranya adalah POC perbandingannya 1:10. Misalnya kita membutuhkan 1 sendok POC, maka kita campurkan dengan air 10 sendok. Nah, untuk kali ini kami membutuhkan 50 ml POC atau lindi yang nantinya akan kita campur dengan 500 ml air atau setengah liter air. Nah, ini dia cara pemanfaatnya. Kita buka dulu air yang sudah kita siapkan, kemudian kita masukkan ke dalam POC, ya. Kita tuangkan, ini tadi 50 ml POC, maka air yang kita butuhkan adalah 500 ml air. Nah, setelah kita masukkan, karena kapasitas botol ini adalah 500 ml, maka kita aduk atau kita kocok sehingga tercampur dengan rata. Nah, campuran ini bisa kita manfaatkan untuk memupuk tanaman dengan cara kita semprotkan ke tanaman. Terserah kita POC yang sudah kita campur dengan air dengan perbandingan 1:10, kita kocok tercampur dengan rata, langsung bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Caranya langsung kita semprotkan ke tanaman yang kita inginkan. Kita bisa menyemprotkan di bagian batang ataupun di daun pada tanaman. Nah, kita akan tahu hasil manfaat dari POC ini menjadikan tanaman kita akan tumbuh dengan subur.